Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1068. Pernahkah Anda melihat pemburu paus di laut? Fabian menepuk bahu Konrad dan melanjutkan dengan penuh arti, pencari paus pertama-tama menemukan paus, lalu mengikutinya sampai lelah. Mereka menyerang saat itu terganggu. Penangkap paus hanya mendapat satu kesempatan untuk menyerang, karena saat mereka gagal, paus yang kesal akan membalikkan seluruh perahu dan melarikan diri ke perairan yang dalam. Kami seperti pemburu paus. Saat kita menyerang, kita bertujuan untuk membunuh. Aku tahu proses dan rencana yang kamu gunakan untuk melawan Jasper sebelumnya. Anda membuat kesalahan dengan terlalu berhati-hati dengan segala macam penumpukan dan jebakan, tetapi semuanya terbukti tidak berguna. Sebaliknya, Anda hanya membuatnya waspada terhadap Anda. Oleh karena itu, hanya ada dua langkah untuk seranganku. Yang pertama, saya memukul kepercayaan dirinya dengan keras. Lalu, aku akan mengikutinya dengan jurus pamungkas setelahnya. Setelah semua itu, akan tiba saatnya bagi kita untuk merasakan buah kemenangan. Konrad tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar Fabian. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk. Mungkin kamu benar. Kalau begitu aku berharap bisa bekerja denganmu, hahaha. Waterhoof City, di pantai. Jasper mengerutkan kening saat dia berjalan tanpa tujuan di sepanjang rute lanskap dengan Henry mengikuti di sampingnya dengan kosong. Yang terakhir akan melirik Jasper dari waktu ke waktu, namun, Henry tidak mengganggunya ketika dia melihat bahwa yang lain masih berpikir. Dia sudah terbiasa dengan ekspresi aneh Jasper, karena pria itu selalu berhasil menemukan petunjuk dalam tumpukan petunjuk yang berantakan. Ini adalah sesuatu yang Henry tidak pernah bisa pikirkan tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Henry, apakah Fabian meninggalkan Harbor City baru-baru ini? Tanya Jasper. Saya rasa tidak. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu berhati-hati terhadap seseorang. Apa dia membuatmu khawatir? Henry bercanda. Henry selalu berpikir bahwa Jasper akan dapat menyelesaikan masalah atau orang yang rumit dengan mudah dari bagaimana yang terakhir selalu bertindak. Namun, ini adalah pertama kalinya Henry melihat ekspresi yang bertentangan di wajah Jasper. Apakah aku terlihat seperti dewa bagimu? Jasper memelototi Henry. Hal terakhir yang tidak dimiliki dunia ini adalah orang-orang yang cakap. Jika saya tidak dapat memahaminya, maka kematian sudah dekat. Aku mungkin belum pernah bertemu Fabian, tapi tahukah kamu apa yang dia ingatkan padaku? Henry menggelengkan kepalanya. Sebagai pendukung yang memenuhi syarat, dia bertanya dengan kooperatif, apa yang dia ingatkan untukmu? Ular berbisa. Jasper menyipitkan matanya dan berkata dengan berat, tersembunyi dalam kegelapan dan jarang menyerang. Namun, saat dia melakukannya, itu dilakukan dengan kekuatan yang luar biasa. Jika saya tidak membuat persiapan yang tepat, saya kemungkinan akan mati hanya dengan satu gigitan. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin menjadi sasaran orang seperti dia jika memungkinkan. Henry tertegun sejenak. Meski begitu, dia pasti memikirkan sesuatu saat dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anda punya hak itu. Pria ini benar-benar ular berbisa yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jasper meletakkan kedua tangannya di pagar dan menatap aliran sungai Harpun yang stabil. Kita sudah tahu bahwa Fabian menghubungi musuh masa laluku dan mereka akan bekerja sama untuk menyerangku. Tapi selain itu, kami tidak tahu kapan, dengan cara apa mereka berencana menyerang, atau bahkan siapa yang sebenarnya telah dihubungi Fabian. Kami memiliki terlalu sedikit petunjuk untuk mendapatkan informasi yang berguna. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain menunggu. Kami tidak dapat bergerak sampai kami mendapatkan lebih banyak informasi. Skenario terburuknya adalah kita dipaksa untuk mengambil semua yang dia persiapkan tanpa persiapan.
Henry juga bisa merasakan beratnya situasi dan berbicara sambil berdiri di samping Jasper. Kalau begitu, bukankah kita memainkan peran yang sangat pasif? Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Bagaimanapun, mereka tahu segalanya tentang kita, tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang mereka. Bukannya kita bisa lari ke Harbor City untuk menanyakan apa rencana mereka juga. Henry sangat gembira ketika mendengar saran Jasper. Saya tidak mengerti mengapa tidak. Jasper melambaikan tangannya dan menjawab dengan gembira, kami akan mengambil langkah ini satu persatu. Tidak realistis untuk terlalu memikirkan hal ini. Melihat ekspresi kosong dan ceroboh Henry, Jasper tiba-tiba berkata, akan ada konferensi forum aset dalam 2 hari. Apa kamu mau ikut? Apa gunanya konferensi-konferensi itu? Mereka sangat membosankan. Hanya sekelompok orang tua licik yang mencoba saling menyingkirkan, sementara masing-masing tersenyum lebih cerah daripada yang terakhir saat mereka pamer. Henry cemberut. Membosankan. Konferensi lain mungkin membosankan, tetapi saya berjanji yang ini tidak akan membosankan. Kamu datang atau tidak, saya akan memberi Anda identitas tamu istimewa jika memang begitu. Henry mengangguk dan menjawab, tentu. Tidak seperti ada sesuatu yang harus saya lakukan dalam waktu 2 hari. Saya yakin berharap beberapa bajingan bodoh muncul sehingga saya bisa menggertaknya. Jasper mengingat kembali Dudley, yang dia temui hari ini, dan tertawa kecil. Mungkin hanya ada satu. Mata Henry berbinar dan dia bertanya, bisakah saya bercinta dengannya jika ada yang muncul? Jadilah liar. Jasper menepuk bahu Henry. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya mengundang Anda. Bab 1069. Anda adalah yang terbaik dalam hal menjadi sekejam mungkin, dan saya juga membutuhkan Anda untuk menguji reaksi mereka terhadap beberapa hal. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kami mungkin bisa membuktikan cukup banyak. Baik, jangan beritahu saya semua ini karena saya tidak akan mengerti Anda. Tapi jika saya bisa bercinta dengan seseorang maka itu sudah cukup. Saya belum pernah melangkahi anak-anak dana perwalian di sini di Waterhoof City sebelumnya, jadi saya bertanya-tanya bagaimana rasanya. Hahaha. Dia dari kamar dagang Theo, bukan Waterhoof City. Tidak masalah. Mereka semua sama bagiku. Tengah malam itu, Julian dengan cepat mengemudi antara Norritus City dan Waterhoof City 2 kali. Saat itu dini hari ketika Tiffany dan Julian tiba di Waterhoof City. Keduanya tidak mengganggu Jasper yang sudah beristirahat. Julian segera memeriksakan Tiffany ke kamar hotel sebelum ia pergi untuk beristirahat. Keesokan paginya, Jasper melihat Tiffany di hotel. Bagaimana perasaanmu? Apakah melelahkan bepergian sepanjang hari kemarin? Tanya Jasper. Tiffany menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan hati-hati, tidak sama sekali. Hanya saja Waterhoof City berkembang dengan kehidupan. Saya bahkan melihat beberapa orang asing ketika saya tiba di hotel kemarin. Tentu saja berkembang, ini adalah pusat keuangan terbesar di negara ini. Ini hotel bintang 5 jadi tidak aneh melihat orang asing di sini. Orang asing juga orang seperti kita, dan ada juga sampah dan kegagalan di antara mereka. Karena itu, tidak perlu memperlakukan mereka dengan rasa hormat ekstra hanya karena mereka orang asing, mengerti? Jasper mengajarinya. Bagaimanapun juga, Tiffany memang berasal dari desa kecil, dan ini adalah pertama kalinya dia pergi ke kota besar seperti Waterhoof City. Dia baik-baik saja sekarang karena dia memiliki Jasper yang mengawasinya. Sayangnya, Jasper tidak bisa tinggal di Waterhoof City selamanya sementara Tiffany harus menghabiskan 4 tahun kuliah di sini. Oleh karena itu, Jasper harus membentuk pemahamannya tentang nilai-nilai dan pandangan dunia sekarang jika wanita yang tidak bersalah ini akhirnya ditipu oleh seseorang di masa depan. Tiffany mengangguk penuh semangat dan menjawab, baiklah, aku akan mengingatnya. Ayo kita sarapan dulu, lalu aku akan membawamu ke departemen store untuk membeli baju baru sebelum aku mengirimmu ke sekolah, kata Jasper. Tiffany dengan cepat menjawab,
Aku membawa pakaian. Kemudian dia bertanya dengan malu, atau apakah pakaian saya terlalu mencerminkan kemiskinan saya? Tiffany. Jasper menghela nafas sedikit dan duduk di samping Tiffany. Dia berbicara dengan lembut, saya pikir ada masalah besar dengan Anda saat ini, dan itu adalah pola pikir rendah diri Anda. Anda terus memikirkan betapa miskin dan bangkrutnya Anda, dan bagaimana Anda belum pernah melihat dunia. Karena itu, Anda tidak memiliki keberanian dalam apapun yang Anda katakan dan lakukan, yang bukanlah hal yang baik. Anda harus lebih percaya diri, Anda harus percaya bahwa keadaan kemiskinan Anda hanya sementara. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kemiskinan Anda tidak berarti apa-apa, tetapi kenyataannya dengan masyarakat adalah bahwa semakin kaya Anda akan semakin dihormati. Perkataan tentang betapa miskin dan kaya orang itu sama adalah kebohongan yang dikatakan orang kepada anak-anaknya. Tetapi Anda harus ingat bahwa yang membedakan orang baik dari orang lain adalah moral dan kemampuannya. Bukan saldo bank mereka, merek pakaian yang mereka kenakan, atau jenis mobil yang mereka kendarai. Tiffany menatap Jasper dengan saksama setelah mendengar Jasper berbicara. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk perlahan dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya, Jasper." Bagus. Sekarang ayo kita sarapan. Jasper mengacak-acak puncak kepala Tiffany sambil tersenyum. Setelah dia melakukan ini, Jasper dengan cepat menyadari betapa tindakannya terlalu sayang dan bahwa dia mungkin telah melewati beberapa batasan. Lagi pula, Tiffany bukan Wendy juga bukan anak kecil. Tindakan seperti itu tidak pantas di antara orang dewasa kecuali mereka adalah pasangan atau saudara kandung. Tiffany tampak malu tetapi matanya bersinar dengan lebih banyak kegembiraan daripada keengganan. Setelah mereka makan di buffet, Jasper kemudian membawa Tiffany untuk berbelanja pakaian di departemen store terdekat. Henry bergabung juga karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, sementara Julian pergi untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Jasper kepadanya. Jasper tidak tahu banyak tentang merek pakaian wanita, tapi ini adalah tahun 2000 dan hanya merek kelas atas yang bisa mendapatkan banyak di departemen store besar Waterhouse City. Sosok dan penampilan Tiffany telah melampaui kebanyakan gadis. Dia hanya agak kurang di departemen kepercayaan. Namun, ini tidak menghentikannya untuk menampilkan keindahan sebagian besar pakaian yang dia coba. Maka muncullah adegan yang membuat iri setiap penjual di departemen store. Tiffany terus mengambil pakaian yang dipilih oleh penjual, Jasper, atau bahkan Henry untuk dicobanya. Jasper tidak mengomentari apakah pakaian itu terlihat bagus atau tidak ketika dia mencobanya, jadi dia mencobanya satu demi satu. Setelah beberapa waktu, Jasper menoleh ke penjual sementara Tiffany kembali ke ruang ganti dan berkata, "Saya akan membeli semua pakaian yang dia coba sekarang." Penjual itu melebarkan matanya karena terkejut. "Ini, Pak, pakaian ini tidak murah." Tidak ada adegan seperti novel di mana penjual memandang rendah Jasper, sementara sikap pria itu tetap baik dan hangat terhadap staf toko juga. Bab 1070. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku tahu. Tolong bungkus untuk saya akan mengambil semuanya." Mata si penjual menjadi berbinar dan mereka dengan cepat pergi mengepak pakaian dan mencetak faktur. Saat itu, Tiffany keluar untuk melihat berbinar dan mereka dengan cepat pergi mengepak pakaian dan mencetak faktur. Saat itu, Tiffany keluar untuk melihat lusinan pakaian di konter dan dengan cepat menarik lengan baju Jasper untuk menghentikannya. "Jasper, saya melihat label harganya dan masing-masing harganya beberapa ribu." "Jangan." Sebelum Jasper bisa berbicara, Henry menyela lebih dulu. "Hanya beberapa ribu." "Serius, Nona konyol, Anda tidak tahu seberapa kaya pria di depan Anda ini, bukan? Jika Anda berbicara tentang menghasilkan uang, pria ini menghasilkan lebih dari 1 juta bunga sendirian selama dia menghabiskan waktu berbelanja pakaian dengan Anda." Tangan Wiraniaga bergetar di samping saat mereka mengetik faktur. Jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka.
Sebagai seorang wiraniaga di sebuah departemen store, mereka telah melihat berbagai macam orang. Di antara mereka ada beberapa pemilik bisnis yang membawa teman wanita mereka untuk berbelanja. Namun, jarang melihat seseorang yang cukup kaya untuk membeli pakaian senilai puluhan ribu sambil tetap tidak terpengaruh. Lagi pula, pendapatan bulanan orang-orang yang bekerja di Waterhouse City sedikit lebih dari 1.000. Pembelian ini cukup untuk menghidupi rumah tangga biasa yang terdiri dari 2 orang selama 2 tahun. Jasper mengambil faktur dan memberitahu Tiffany, "Tunggu aku di sini, aku akan mengambil tagihannya." "Oke," jawab Tiffany lembut. Dia melihat tumpukan besar pakaian di sampingnya dengan cemberut dan mulai berpikir tentang beberapa 10.000 dia berutang Jasper kali ini. Dia merasa tersesat, melihat bagaimana dia mulai berutang lebih banyak dan lebih banyak uang. Biasanya ada konter umum khusus untuk pembayaran saat membeli barang di departemen store besar. Semua tagihan dari departemen store cenderung dibayar di sana daripada di toko individu. Jasper mengambil faktur dan berjalan keluar dari toko dengan Henry di belakangnya sehingga dia bisa menggesek kartunya dan membayar pakaian di konter yang tidak terlalu jauh. "Hei, apakah kamu tertarik pada wanita itu? Dia cukup murni, dan juga imut." Henry menyenggol Jasper dengan sikunya dan mencibir. "Kamu tidak takut anak akan terbang dan menebas kita berdua dengan kapak?" kata Jasper tanpa melihat ke arahnya. Ekspresi Henry mengeras. "Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tugasku hanya mengawasi dan memastikan kamu tidak main-main dan menyakiti adikku." Dia sudah mengatakan bahwa lawan seperti Wendy sudah cukup membuatnya pusing. Tangan Jasper berhenti sementara dia melihat ke bawah, hendak menandatangani tanda terima. Apa lagi yang dia katakan? "Kamu ingin tahu suap calon adik iparmu kalau begitu," kata Henry dengan gembira. Dia baru saja selesai berbicara ketika teriakan tajam terdengar dari toko pakaian di belakang mereka, diikuti oleh suara omelan tajam seorang wanita. "Dari mana udik desa ini berasal? Apakah Anda buta atau apa? Apakah Anda tahu seberapa mahal pakaian saya? Bisakah Anda memberi saya kompensasi setelah mengotorinya?" Murah sial. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.